orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota. Kau yang bilang, bos. Jangan dulu, belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, hei, hati-hati kalian warga Tanjung Balai. Kau lahir agamamu Islam, kau khitan syariat Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Hanya. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Ini judi. Dikejar sama polisi. Judi, jangan lari. Lari dia. Jangan lari. Lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Pasti ini polisi malas. Atau mana push up-nya? Kalau kepala dinas PU besar perutnya ya wajar, banyak proyeknya. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Oke, jangan memang kau marah, jangan main marah. Dia bilang polisi, jangan lari. Wah, makin kencang larinya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Dok! Kena kakinya, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok begini. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Hei anak muda, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, enggak, kau ada apa po motormu? Ayo, saya pergi ceramah, buru-buru mau pergi ceramah, jadwal kepepet, macet, ndak bisa jalan mobilku, maju ndak bisa, mundur ndak bisa, gas ndak bisa. Saya baca surah Yasin 2 kali, sudah hatam, ndak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai jalan Ustaz. Bu, hoi, jangan musuh polisi bu. Bu, hoi, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta yang 8 tahun dikumpul diambil semua di lemari, dia jarah, dia ambil semua perampok. Ibu tahu ciri-cirinya, ibu tahu orangnya, pergi lapor di polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, selamatkan hartaku, tembak kepalanya yang membunuh suamiku. Tolong kejar Pak Polisi, ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar SMP diminta juga uangnya. Kau melanggar, kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia, saya kasih tahu kok. Kenapa ini acara bisa jadi? Kenapa? Karena polisi kasih kita izin. Kalau tidak ada izin dari polisi, tidak jalan tablik akbar bos. Makanya doakan polisi supaya menjadi polisi yang dicintai rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada. Baru kau itu.
Woi anak muda. Hei, kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Jangan, salah kalian kalau tidak mau urus politik. Bodoh orang kalau bilang apa itu politik kotor. Kalau politik kotor tidak ada orang sarjana politik. Ya, jangan lagi kau berpikir tidak usah urus pilkada, tidak usah kau pergi nyoblos. Goblok. Tahu goblok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ayo, kenapa perlu peduli politik? Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Kau juara umum di kampusmu, IP-mu 3,9. Tapi yang memegang pemerintah di kotamu, wali kotamu tidak peduli lapangan kerja, maka lebih banyak orang luar masuk menjadi kerja di sini, kalian menjadi pengangguran, kalian IP-mu 3,9. Makanya, Ibu, di mana-mana pilkada banyak pemilihnya perempuan. Di mana-mana pemilih lebih banyak perempuan, termasuk di Tanjung Balai ini. Ibu, mau memajukan kabupatennya, mau anak-anaknya punya lapangan kerja, jangan disogok ketika pilkada. Bisa Ibu? Maka orang yang dapat sogok ketika pilkada kena mati, mati kau dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Tanjung Balai? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih nyogok? Mestinya jangan kau pilih. Hei, Bu, hei. Nabi selesai perang Badar. Perang Badar, ada sahabat meninggal. Sahabat yang lain yang hidup berkata, Allahu Akbar, dia masuk surga. Allahu Akbar, dia mati syahid. Allahu Akbar, bidadari di surga menunggunya. Nabi berkata, dia masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dia membela agama Allah, dia mati syahid, berjuang bersama Rasul. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Nabi katakan, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata ada barang Baitul Mal yang ada di kantongnya yang diambil secara tidak halal. Coba, siapa yang bisa begini? Termasuk kepala-kepala dinas, kalau pindah rumah dinas hilang semua gorden. Yang ketawa orang serius ini bos. Gaspol toh? Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda, jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau tidur, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu.
jangan dengar ceramah, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itulah orang yang kena godaan setan.